Senang sekali dapat bertemu saudara semua di Warta Gereja Kristen Kalam Hidup. Selama pandemi COVID-19, ibadah akan dilaksanakan secara online, dan untuk liturgi serta renungan akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Gereja Kristen Kalam Hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi Pendeta Gideon Setiabudi. Bagi saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau pengucapan syukur, Anda dapat mengirimkan melalui rekening Gereja Kristen Kalam Hidup yang tertera di bawah ini. Dan tidak lupa juga nih, kita memiliki gerakan janji iman yang digunakan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Warga jemaat yang ingin memberikan janji imannya, Anda dapat memberikan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Biarlah kita sebagai murid-murid Kristus senantiasa untuk terus mengucap syukur dan selalu menjaga kesehatan karena Tuhan telah melindungi kita dan menjaga kita sampai saat ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sekali kalau pagi hari ini kembali kita bisa beribadah bersama-sama. Sebelumnya, mari saya mengajak kita mengambil satu teduh sejenak. Kita memohon pertolongan Tuhan agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan setiap kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita mengambil satu teduh sejenak. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali beribadah di hari yang Kau kuduskan ini, Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Sucikan, kuduskan setiap hamba-Hamba-Mu yang mengambil bagian dan pelayanan pagi hari ini. Biarlah sungguh Tuhan, ibadah ini semuanya boleh berjalan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan setiap kami jemaat-Mu boleh diberkati melalui ibadah ini. Sehingga sungguh Tuhan, kami semua boleh mengalami pembaharuan. Kami semua boleh mengalami perubahan. Hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah ini. Pertolongan ibadah kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kami mau datang untuk mengasihi Engkau, Tuhan. Mengabdikan kehidupan kami untuk melayani Engkau. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluarga-Mu melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluarga-Mu melayani Tuhan, bersatu selamanya
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema yang berbicara tentang bagaimana Tuhan memakai semua orang untuk melayani Dia. Kita akan melihat satu bagian dari firman Tuhan, yaitu 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap diri kita yang bukan saja membaca, merenungkan, terlebih setiap diri kita yang mau menyimpan kebenaran ini di dalam hati kita masing-masing. Sebelum kita merenungkan lebih jauh, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala kita. Sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur Tuhan. Meskipun kondisi daripada social distancing ini belum berubah, tetapi satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau hadir dan Engkau hendak memberkati kami, dan berkat-Mu tidak akan pernah terhalangi ketika Engkau hendak menyatakannya bagi kami. Berkati setiap jemaat yang hari ini bersama-sama dengan kami beribadah di dalam online ini, dan berkati pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, agar pada waktu kami bersama-sama mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat yang sama yang berasal daripada Tuhan. Dan kami boleh memastikan diri kami pada waktunya nanti kami boleh melakukan isi hati Tuhan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami sangat bersyukur. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan memulai firman Tuhan ini dengan sedikit menceritakan sebuah pergumulan doa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu sebelum social distancing ini diterapkan, diberlakukan di antara kita, saudara. Saudara, satu hari saya berdoa kepada Tuhan, saya meminta pertolongan dari Tuhan karena saya merasa begitu putus asa. Saudara, usia 17 tahun, Agnes itu lulus SMA. Dia harus meninggalkan kami dan kemudian studi di luar kota. 1 tahun dia kembali dan tidak sampai 3 bulan, saudara, dia harus meninggalkan Indonesia untuk menempuh studi lanjut di luar sana. Usia 24 tahun dia kembali di tengah-tengah keluarga kami. Dan jujur saudara, 7 tahun kami tidak bertemu. Saya merasa begitu asing dengan anak ini. Dan saya melihat apa yang saya rasakan juga dirasakan oleh anak kami ini. Jadi saudara bisa bayangkan hubungan mamah dengan anak perempuan yang seharusnya ada sesuatu yang indah di dalam hubungan itu, saudara, kami berdua tidak menemukannya. Dan oleh karena itu, saudara, hari itu saya datang kepada Tuhan dan saya mengatakan kepada Tuhan, saya tidak tahu harus memulainya dari mana untuk memperbaiki hubungan kami ini. Dan pada waktu diterapkan social distancing yang membuat kami harus beraktivitas di rumah, saudara, saya bersyukur sekali.
karena Agnes harus kembali dari Jakarta. Dia harus mengerjakan semua pekerjaan itu dari rumah. Dan mau tidak mau, saudara, saya bersama dengan putri kami, bersama dengan anak-anak yang lain satu keluarga, kembali berkumpul menjadi satu keluarga inti yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan keluarga kami. Dan tahukah saudara, selama hampir 3 bulan ini, satu demi satu kekhawatiran saya ini dijawab oleh Tuhan. Dan saya melihat putri saya dengan cara yang berbeda, dan dia melihat saya pun dengan cara yang berbeda. Tetapi saudara, saya mau membagikan pada pagi hari ini satu pelajaran yang begitu berharga. Saudara, ternyata saya menemukan bahwa menjadi seorang pelayan yang menjadi rekan kerja daripada Tuhan, yang siap menolong orang lain, menolong diri sendiri, percaya diri, berdiri di hadapan Tuhan, ternyata bukanlah hal yang mudah. Saya melihat, saudara, bahwa Allah yang memperkenalkan diri kepada diri kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Allah yang mempercayakan dirinya kepada diri kita, Allah yang mempercayakan pekerjaannya kepada diri kita. Ternyata saudara, Allah yang sama juga menuntut satu kriteria yang sebenarnya tidak ada bedanya dengan dunia. Saudara, Allah menginginkan diri kita menjadi pribadi yang percaya diri ketika kita melayani Dia, mengerjakan bagian kita. Allah ingin menemukan diri kita menjadi satu pribadi yang berkomitmen dengan panggilan kita. Allah menginginkan diri kita menjadi satu pribadi yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan bagi diri kita. Dan pagi hari ini saudara, firman Tuhan mau membawa diri kita untuk melihat, meskipun kriteria seorang pekerja yang Allah inginkan tidak berbeda jauh dengan yang dunia inginkan, tetapi saudaraku, cara Allah menangani pekerjanya, cara Allah menangani rekan kerjanya, saudara, ternyata memiliki sebuah perbedaan yang begitu jauh. Sehingga hari ini Allah perlu berbicara sekali lagi, bukan hanya kepada jemaat di Korintus, tetapi juga kepada setiap diri kita pagi hari ini, saudara. Saudara, Agnes bercerita, selama social distancing ini, saudara, hampir 50% dari karyawan atau staf yang bekerja di perusahaan tempat dia bekerja itu harus dirumahkan dan kehilangan pekerjaan mereka. Saudara, apakah ini karena dampak dari social distancing atau COVID-19? Benar, tetapi tidak secara keseluruhan, saudara. Kenapa? Karena perusahaan menemukan ketika mereka harus bekerja di rumah, saudaraku, mereka menjadi satu pribadi yang berbeda. Mereka tidak lagi menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan pekerjaan mereka. Mereka menjadi pribadi yang tidak bisa mencapai satu target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Mereka tidak menjadi pribadi yang memperlihatkan loyalitas mereka sebagai seorang karyawan yang dulunya barangkali ditemukan oleh perusahaan di dalam diri mereka. Dan dengan berat hati, perusahaan kemudian mengeluarkan SP1, SP2, SP3 dan membuat diri mereka akhirnya harus di PHK dan hari ini mereka tidak memiliki pekerjaan. Pertanyaannya hari ini, saudara, apakah Allah kita juga akan memperlakukan diri kita dengan cara yang sama, melepaskan kita, mem-PHK kita, melupakan kita, meniadakan diri kita? Apakah Allah yang sama yang memberikan kepercayaan kepada diri kita juga akan memperlakukan kita seperti yang diperlakukan oleh dunia dengan karyawan, pegawai, pekerja mereka yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan? Saudara, saya percaya Allah kita bukan seperti itu.
ini Allah hendak membawa diri kita untuk melihat bahwa Dia bukanlah pribadi yang seperti itu. Seandainya kita tidak mencapai kualifikasi target yang Ia harapkan di dalam diri kita, saudara, Allah yang sudah menebus kita lewat karya penyaliban daripada Tuhan Yesus, Allah yang mempercayakan begitu banyak pekerjaan besar kepada diri kita, saudara, Allah tidak akan pernah melepaskan diri kita. Karena Allah memastikan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini bahwa meskipun kita lalai barangkali, meskipun kita lemah barangkali, pertanyaan yang pertama-tama perlu kita renungkan, apakah sungguh kita mendedikasikan hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita untuk Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang sudah menebus kita melalui karya salib. Oleh karena itu saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan 3 kebenaran. Yang pertama saudara, Allah menuntut diri kita untuk sekali lagi memeriksa apakah kita bisa melihat, dapat mengakui kelemahan atau barangkali keterbatasan diri kita sendiri. Saudara, kenapa kebenaran pertama ini begitu penting untuk kita hidupi? Saudara ingat Musa. Pada waktu Musa melayani 40 tahun di padang gurun setelah dia meninggalkan Mesir, meninggalkan Firaun, saudara, Allah memberikan panggilan secara pribadi kepada Musa. Dan kita tahu saudara, di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat pertama sampai 17, kita akan melihat bagaimana Musa mencoba untuk menolak panggilan Allah ini. Apakah Allah kemudian meninggalkan Musa karena Musa tidak bisa memberikan respon seperti yang Allah inginkan? Tidak, saudara. Allah tidak meninggalkan Musa. Dia mencoba meyakinkan, dia berbicara lagi, dan berbicara lagi. Dan pada waktu Musa mengakui bahwa dia tidak mampu, dia merasa tidak percaya diri untuk berhadapan dengan Firaun, membawa pesan Allah. Pada saat itulah saudara, Allah memberikan sebuah tongkat kepada Musa untuk membuktikan bahwa Allah ada dan Allah ada di pihaknya. Dan Allah bukan hanya berhenti seperti itu saudara. Allah memberikan Harun kepada Musa untuk mendampingi supaya pada waktu Musa berhadapan dengan Firaun, dia tidak merasa seorang diri. Saudara, Allah menunggu saudara dan saya hari ini untuk mengakui, melihat keterbatasan itu. Saudara ingat Daud? Pada waktu Daud menjadi seorang raja, memerintah Israel, saudara melihat bagaimana Allah memberkati Daud. Dan pada waktu Daud di puncak kesuksesannya itu, dia melakukan sebuah blunder besar. Blunder dalam arti dia mencoba menghitung jumlah pasukan yang ia miliki untuk bisa mengukur kekuatannya. Saudara lihat bagaimana Allah begitu marah kepada Daud. Dan apa yang dilakukan oleh Allah saudara? Allah harus menghukum umat Israel. Dia memusnahkan 70.000 orang Israel karena kesalahan dari seorang raja bernama Daud. Tetapi apakah kemudian Allah meninggalkan Daud karena Daud adalah satu pribadi yang ternyata mengkhianati diri Allah? Apakah Allah meninggalkan Daud begitu saja? Tidak, saudara. Pada waktu Nathan diutus Allah untuk mengingatkan Daud, dan pada waktu Daud melihat dan kemudian disadarkan bahwa apa yang ia lakukan tidak berkenan di hati Allah,
Saudara, dia mengakui, dia tersungkur, dia menangis, dan dia meminta ampun kepada Allah. Dan hari itu saudara, Allah tidak melepaskan Daud. Dia kembali merangkul Daud dan kemudian berjalan bersama dengan Raja Daud. Saudara, hari ini Allah menunggu kita. Allah menunggu apakah saudara mau mengakui bahwa hari ini bukanlah waktunya kita menarik diri dari pekerjaan yang Allah percayakan bagi diri kita. Apapun alasannya saudara. Yang kedua saudaraku yang kedua, Allah bukan hanya menuntut sebuah pengakuan dari diri kita untuk membawa diri kita kembali berjalan bersama dengan Dia, melayani kerajaannya, melalui pelayanan kita terhadap sesama kita. Tetapi saudara, Allah ingin supaya diri kita puas dengan kelemahan diri kita sendiri. Allah ingin supaya kita bisa mengalami sebuah kepuasan dengan keterbatasan kita sendiri. Apa maksudnya saudara? Saudara, kalau kita membaca 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10, saudara akan melihat ada sebuah peristiwa dalam kehidupan Rasul Paulus yang dicatat pada waktu itu. Saudara, Paulus menuliskan bagaimana dia mengalami satu luka, satu duka, satu penderitaan karena Allah tidak menjawab doanya. Satu hari Paulus dibuat mengerti dan dia berdamai dengan duri dalam dagingnya. Saudara, saya memiliki sebuah penyakit yang sebenarnya ada di tulang belakang. Satu hari saya tidak bisa menggerakkan otot tubuh saya, dan kemudian saya pergi ke dokter tulang. Saya harus konsultasi dan kemudian saya harus mendapatkan perawatan, harus melewati beberapa ronsen. Dan hari itu dokter mengatakan bahwa tidak ada obat yang bisa menolong saya. Dia hanya memberikan beberapa obat hanya sementara untuk menahan sakit, dan kemudian saya harus terapi. Dan hari itu saya ingat sekali saudara, saya berontak sama Tuhan. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan memberikan itu, sedangkan hari itu tuh saya rindu sekali melayani Tuhan. Saya rindu membagikan hidup saya kepada orang lain. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saya, supaya mereka juga mengalami hal yang sama yang Allah percayakan dalam hidup saya. Tidak lama kemudian saudara, saya belajar berdamai. Dan pada waktu saya belajar berdamai dengan sakit penyakit ini, justru di titik itulah saudara, sampai hari ini saya sangat mengandalkan Dia. Saya lebih mengandalkan Dia dari sebelumnya. Karena saya tahu saudara, tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada obat di dunia ini yang bisa menolong saya. Saya tidak bisa bercerita. Dan pada waktu saya menghadapi hari baru setiap hari, kadang saya harus meneteskan air mata karena saya tidak bisa bergerak. Saya harus mencari Tuhan untuk tolong saya, supaya saya boleh kembali beraktivitas. Dan sampai hari ini, saudara, kalau bukan Tuhan menopang saya tidak mungkin menikmati kebersamaan dengan saudara.
Saudara, Allah ingin supaya diri kita bisa menerima. Allah ingin supaya diri kita bisa melihat bahwa keterbatasan bukanlah sesuatu yang menghalangi. Andai hari ini kita berkata bahwa ada satu penyakit di dalam diri kita yang membuat diri kita tidak bisa melayani Tuhan, atau barangkali kita berkata bahwa kita tidak memiliki sebuah skill, sebuah keterampilan yang bisa dipakai oleh Tuhan, atau barangkali kita merasa tidak mampu bisa mengikuti arus perubahan yang terjadi di tengah-tengah social distancing hari ini. Saudara, Allah mau saudara melihat. Bukannya Allah tidak mau memberikan itu kepada saudara, tetapi saudara, Allah ingin saudara supaya saudara mempercayakan diri kepada Dia, bahwa Dia melihat, Dia ingin saudara dan saya mengetahui bahwa keterbatasan itu bukanlah sebuah alasan. Karena justru di dalam keterbatasan dan kelemahan kita itulah kita akan mengalami arti yang sesungguhnya. Kalau kita bisa melayani dengan segala keterbatasan kita, karena sesungguhnya Allah lah yang bekerja di dalam diri kita. Dan saudara, hari ini saya tahu apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kenapa dia tidak pernah mempermasalahkan kembali duri dalam dagingnya? Karena dia sadar saudara, kalau tidak ada duri di dalam dagingnya, akan membuat dirinya menjadi satu pribadi yang tinggi hati. Saudara, yang ketiga yang perlu kita ketahui pagi hari ini, Allah mau kita bukan hanya dipuaskan dengan segala keterbatasan ini, tetapi saudara, Allah ingin setiap diri kita menikmati dengan sungguh-sungguh kemuliaan Allah di dalam segala kemegahannya. Apa maksudnya saudara? Saudara, bagian ini bagi saya sangat keren sekali. Kenapa? Saudara, kapan tepatnya kita bisa mengalami kemegahan Allah? Saudara, sama seperti Rasul Paulus, saat diri kita disadarkan bahwa kita hari ini bisa seperti ini adalah karena kasih karunia keselamatan dari Allah yang melalui diri Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memelihara iman kita, bahkan memberikan Roh Kudus untuk memberikan pertolongan kepada diri kita, menyertai kita, memastikan kita bahwa kita bisa menyelesaikan panggilannya. Saudara, Allah mau di dalam setiap prosesnya, mudah atau tidak mudah, Allah memastikan ada kenikmatan yang akan kita bisa nikmati bersama dengan Dia. Saudara, Agnes itu memiliki dua sepupu yang usianya tidak berbeda jauh dengan dia. Satu hari, anak-anak ini berkumpul dan kemudian berkata, mereka merasa begitu istimewa, begitu spesial ketika orang lain pada waktu sebelum COVID-19 ini begitu sulit mencari pekerjaan. Mereka begitu lulus dari kuliah, mereka tidak pernah kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan hari-hari ini ketika orang merasa khawatir karena tidak mendapatkan pekerjaan, justru saudara, ada beberapa perusahaan yang menawarkan sebuah pekerjaan untuk mereka. Saudara, jangan salah paham, saya tidak bermaksud untuk membanggakan anak-anak ini, bukan. Tetapi saudara, apakah saudara bisa melihat mengapa anak-anak ini begitu spesial? Apakah mereka berbeda dengan anak-anak lainnya? Tidak, saudara. Mereka adalah anak-anak yang sama, memiliki pergumulan, memiliki permasalahan. Tetapi satu hal yang ingin saya bagikan kepada saudara, mereka adalah anak-anak yang setia melayani Tuhan. Dan itu ternyata sudah cukup buat Tuhan untuk bisa membawa mereka berjalan bersama dengan Dia, mengalami sukacita, menjadi rekan perjalanan Tuhan. Saudara,
Kalau hari ini kita merasa tidak berguna, kita merasa tidak bisa menjadi satu pribadi yang produktif, kita tidak bisa menjadi satu pribadi yang aktif, kita menyalahkan COVID-19 yang membuat diri kita tidak bisa berkarya. Saudara, berhenti. Hentikan pikiran-pikiran seperti itu. Karena hari ini kita tahu, di hadapan Allah kita adalah pribadi yang sama. Yang menjadi perbedaan, kita memiliki prioritas dengan tujuan yang mungkin berbeda. Kalau hari ini saudara dan saya dan anak-anak ini memiliki prioritas dengan tujuan yang sama untuk hidup bagi kemuliaan-Nya, bekerja untuk melayani Dia, saudara, saya percaya apa yang dilihat oleh Paulus, apa yang dialami oleh Rasul Paulus, semuanya akan kita alami. Dan tidak ada kesempatan buat diri kita untuk bisa memegahkan diri, karena kita tahu hari ini kita bisa melayani semua karena kasih anugerah-Nya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan setiap diri kami bahwa di hadapan Tuhan kami adalah pribadi yang sama. Engkau tidak pernah membedakan kami, dan Engkau selalu memberikan anugerah, bahkan kesempatan yang sama kepada setiap diri kami. Kalau hari ini Tuhan, kami mencoba untuk menarik diri dari panggilan Tuhan, ampuni kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berikan mereka sebuah kesempatan untuk bisa mengerti, menghidupi kebenaran pada pagi hari ini. Sehingga pada waktu kami boleh menyelesaikan ibadah ini Tuhan, kami boleh menjadi satu pribadi yang jauh berbeda daripada sebelumnya Tuhan. Dan kami siap untuk bekerja, kembali berjalan bersama dengan Engkau, berkarya dengan Engkau, dan semuanya untuk kemuliaan Engkau. Dan pada waktu kami melakukannya Tuhan, maka Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan, kami tidak akan pernah kehabisan, tetapi justru kami akan mengalami kelimpahan. Bahkan kami mengalami begitu banyak hal yang tidak pernah kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, dan segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan Yesus kami. Di dalam nama Yesus kami memohonkan doa ini. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, saya mengajak kita sekali lagi untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini juga kami menyatukan hati, kami berdoa buat setiap pergumulan dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan. Baik dalam hal masalah ekonomi, masalah hubungan di tengah keluarga, terlebih lagi masalah kesehatan. Tuhan, mari Kau melawat mereka satu persatu, Engkau menjamah mereka, memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, setiap jemaat-Mu boleh mengalami penyertaan Tuhan, boleh mengalami bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, dengan adanya pelonggaran di mana gereja-gereja-Mu Tuhan akan mulai kembali boleh melakukan ibadah. Tuhan, mari tolong setiap kami, secara khusus Gereja Kristen Kalam Hidup Tuhan, untuk boleh mempersiapkan dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Karena kami rindu Tuhan, kami boleh kembali beribadah. Tuhan tolong berikan hikmat kepada seluruh pemimpin gereja, agar mereka boleh memikirkan dengan bijaksana, persiapan-persiapan yang baik boleh dipersiapkan, sehingga sungguh Tuhan pada waktunya ketika kami boleh beribadah kembali di dalam rumah ibadah, Tuhan, ibadah yang kami lakukan sungguh Tuhan ada satu ibadah yang mendatang kesukaan bagi Engkau Tuhan. Ibadah menjadi berkat bagi lingkungan warga yang ada di sekitar di mana kami beribadah Tuhan. Dan sungguh Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita sekalian, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menguatkan, menolong setiap langkah hidupmu mulai hari ini sampai seterusnya. Amin.